para suster dari komunitas Haliluli, Atambua, Raiwasin, Kuniru, Betun, Birukoho, para Bruder Anton, Frater, Bapak Desa Kakaniuk, sahabat kenalan, kaum keluargaku yang hadir saat ini, singkatnya semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi, syukur kaulku pada hari ini. Setelah mengalami cinta Tuhan yang ajaib lewat pergumulan dan perjuangan hidup, maka hari ini keluarga dan saya mengundang kita semua di tempat ini untuk bersyukur bersama kami, secara khusus bersama saya yang telah mengalami kasih Tuhan selama 25 tahun dalam kaul kebiaraan dalam Kongregasi Mesia Api Roh Kudus. Maka pada hari ini saya atas nama diri dan keluarga mau mengucapkan terima kasih kepada Romo Yonas sebagai pastor paroki dan selebrant utama dalam perayaan syukur ini, dan kepada pastor rekan, pastor konselberan Romo Frans, Romo Yosef, yang juga turut hadir untuk mendukung dan mendoakan saya pada hari ini. Para susterku yang hadir untuk mendoakan dan mendukung saya pada perayaan hari ini. Frater yang hadir, bruder, dan juga kor yang sudah memeriahkan perayaan Ekaristi pada hari ini. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh ipar saya, bahwa kor ini latihnya juga belum lama, karena dalam rencana sebenarnya saya tidak merayakan syukur untuk di tempat ini, karena kami sepakat biar saja satu kali di Haliluli, tapi rencana keluarga juga dan pastor paroki juga sampaikan bahwa bagaimana kalau kita bikin syukuran biar sederhana. Lalu saya juga menyetujui itu. Baiklah juga saya merayakan syukur sekaligus seperti tadi pastor paroki sudah katakan bahwa yang terakhir masuk biara itu Suster Vero, jadi mungkin juga sebagai panggilan untuk ini di tempat ini, di kampung ini, dan paroki kami memang ada beberapa. Lalu kepada para pemusik, lektor, ajudan, makmur tanggapan. Jadi sekali lagi dari hati yang ikhlas saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sumbanganmu semua yang telah memeriahkan perayaan Ekaristi pada hari ini, dan juga kepada Bapak Desa Kakaniuk, kaum keluarga yang sudah berusaha untuk mengadakan perayaan syukur yang sederhana ini, dan juga kepada dekor para suster dari Atambua dan Haliluli dan teman-teman angkatanku yang hadir untuk menghias dari kemarin dan berada bersama kita sampai hari ini, dan semua saja yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Sekali lagi dari hati yang ikhlas saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk dukungan semua. Saya mungkin menceritakan sedikit moto saya, cintamu sangat ajaib. Kenapa saya pilih moto ini?
dalam perjalanan memang moto saya ini dari kalau pertama kalau ke ganti-ganti sesuai dengan situasi dan peristiwa yang saya alami dalam perjalanan panggilan saya. Dari pertama saya masuk aspiran, banyak juga yang meragukan apakah saya bisa tidak, seperti tadi Romo sudah sampaikan. Itu pertama itu dari mama saya sendiri. Waktu saya mau sampaikan bahwa saya mau masuk biara, mama sampaikan apakah kau bisa atau tidak. Tapi Bapak yang menguatkan bahwa biarlah dia pergi, kalau tidak bisa dia pulang. Jadi saya pegang kata itu. Jadi saya beranikan diri untuk pergi. Lalu waktu saya aspiran, saya sakit-sakit. Saya sakit ini setiap minggu, panas terus. Tapi sebenarnya tidak ada penyakit. Saya tidak tahu, mungkin penyesuaian atau apa, saya juga tidak tahu. Tapi pemimpin aspiran kami ancam saya kalau karena mau masuk postulan, saya tunda 1 tahun karena sakit-sakit. Susah bilang lihat dulu karena kau sering sakit-sakit. Jadi saya juga bilang iya. Lalu dalam perjalanan karena saya sudah tunda, sudah ancam. Tahun kedua saya aspiran, saya sudah tidak sakit lagi. Karena saya takut nanti dipulangkan. Lalu banyak nanti kan kalau kita masuk suster seperti di kampung, kalau dipulangkan berarti nanti keluarga malu dan diri sendiri juga malu. Jadi saya sudah mulai tidak sakit lagi. Tahun kedua saya sudah mulai sehat, jadi perjalanan berjalan lancar sampai junior. Lalu waktu studi profesi saya diberi 2 pilihan, masuk studi guru agama dan akuntansi. Lalu itu seperti yang sudah disampaikan bahwa ada suster juga yang meragukan saya karena kemampuan saya. Mungkin lihat saya punya model seperti ini. Jadi apakah saya bisa atau tidak? Lalu saya sudah sampai di Kupang, sudah daftar. Ada suster yang masih telepon saya. Kau pikir baik-baik dulu. Kau bisa atau tidak? Kau kenal waktu itu saya pilih studi akuntansi karena kalau guru agama saya ini orang yang tidak suka omong banyak. Jadi saya pikir kalau akuntansi pasti saya bisa karena saya diam-diam kerja. Diam bisa. Jadi saya jawab dan saya akuntansi, tapi susah masih telepon ke saya lagi. Kau pikir baik-baik dulu, kau bisa atau tidak. Lalu waktu itu saya juga entar mau jawab bilang bisa atau tidak. Saya masih pikir-pikir, ini kalau saya jawab bilang bisa, kalau saya tidak bisa. Lalu saya jawab, saya coba kok. Bisa coba. Lalu dalam perjalanan saya menjalani masa studi. Memang kami kalau studi sebagai orang biara ini, teman-teman semua sudah juga tahu, karena antara kalian mau dahulukan yang biara atau pendidikan. Memang ada juga berat, ada ringan, pokoknya semua berjalan. Tapi saya nikmati saja. Lalu sampai ujian terakhir, saya yang diragukan, saya yang uji lebih dulu dari teman-teman angkatan saya. Jadi ada suster yang tertua di situ panggil saya bilang, ini kemari dulu. Terima kasih ya. Ternyata orang meragukan engkau, tapi ternyata kau yang uji lebih dulu teman-teman. Dulu teman-teman, saya bilang ini karena suster kan panggil yang nenek, terima kasih Tuhan mengangkat orang lemah untuk menerima. Jadi lalu setelah itu dalam dunia kerja kadang-kadang saya ditawarkan satu pekerjaan, saya juga sendiri meragukan kemampuan saya juga. Jadi perawat. Saya bisa atau tidak. Tapi Tuhan itu menggunakan suster yang lain untuk kau bisa, kau pasti bisa, kau mulai dulu. Jadi sesuai dengan dorongan dari para suster yang lain, saya mulai. Dan
saya merasa bersyukur bahwa saya bisa. Karena itu dalam perjalanan dunia kerja itu saya merasa bahwa saya bisa. Jadi semua pekerjaan berjalan dengan baik. Itu saya lihat bahwa berkat cinta Tuhan yang ajaib, Tuhan telah menghantar saya lewat sesama susterku, teman-teman atau rekan-rekan kerja, jadi menghantar saya melewati selama 25 tahun. Karena itu maka saya melihat bahwa cinta Tuhan itu sangat ajaib untuk diri saya. Karena itu maka pada hari ini keluarga dan saya mengundang semua untuk bersyukur bersama kami di sini. Syukuran sederhana sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan. Sebenarnya saya juga tidak mau untuk bikin syukuran, tapi karena sudah sepakati bersama, baiklah biar kita bisa yang sederhana, tapi kita rayakan. Mungkin karena tadi Pastor Pogi sudah sampaikan bahwa 25 tahun itu sangat berarti dan